Kalau emang ini jalan saya untuk dipanggil, terusin, ya kan. Tapi kalau enggak, berhenti cukup 1 kali, karena waktu itu kan kita, aduh, tiket aja harus dibantuin. Udah berpayung kayak gini dengan pakaian hitam putih seragam itu, dengan sepatu, udah aku coba aja sembunyiin semua dengan satu payung kecil itu. Kita berpasrah tuh kayak Tuhan ngasih sesuatu yang enak aja gitu. Nah itu di Arafah. Itulah mungkin ya apa, dia tahu umatnya yang sering bersalawat kepadanya, jadi dia rindu, akhirnya dia memanggil kita untuk sampai ke sana gitu. Jadi Hai, selamat datang Nila di The Manik Hai Podcast. Idam. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ahlan wa sahlan ya hajjah. Oh. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Kum yalla ya. Ini kok jadi agak beda ya. Emang aku kayak Arab-Arab gitu ya? Oh, Arab Masya Allah. Arab Indianya. Ya, banyak orang begitu ya mendambakan ingin ke tanah suci, termasuk saya begitu. Dan kali Bukannya ini Anda sudah ya? belum. Oh, belum. Ingin berhaji tentunya, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dan ini merupakan Amin. impian setiap umat muslim. Dan kita tentu ingin tahu nih kisah inspiratif, kisah spiritual selama berhaji bagi seorang ibu Hajjah Karnila Kandi. Kalau bicara soal haji ya emang tiap tahun ada haji. Tapi kalau bicara soal pengalaman pertama, semua orang pasti punya pengalaman pertama, ya kan? Karena yang namanya berhaji itu nggak semua orang mampu untuk mengulangnya berkali-kali. Betul. Tapi ternyata ada loh, ada. Karena kemarin sewaktu di sana saya ketemu dengan dia kebetulan pembimbing ibadah pensiunan KUA di Medan, dan dia setiap tahun berhaji. Oh, Masya Allah. Itu sampai sekarang itu sudah 20 kali. Dan 20 kali? 20 kali. Dan sekarang umurnya udah di atas 60-an lah. Oh, Masya Allah. Entah apa amalannya ya. Ini kapan balik sih ke tanah air? Baliknya kemarin, jadi kita berangkat itu tanggal 20 Mei ya. Itu ke Jakarta, tanggal 21 sampai di waktu itu kita naik sampainya di Jeddah. Di Jeddah, kemudian selama 60 hari di sana, baliknya tanggal 20 Juli, tanggal 21 udah di tanah air itu Jakarta. Jadi total berapa lama nih? 60 hari lebih lah dengan perjalanan. 60 hari. Itu sama seperti jamaah umum pada lainnya atau memang lebih? Kalau jamaah itu pada umumnya cuma 30 hari lebih lah. Okay. Jadi kan mereka memang rata-rata jamaah haji itu kan cuma 30 hari lah ya. Dengan perjalanan ya lebih sedikit dengan perjalanan. Kalau petugas kan sampai ada yang sampai 72 hari. Informasi juga ya, kalau bintang tamu kita ini Bintang tamu berangkat ke tanah sucinya ini bukan melalui jalur reguler begitu ya. Kalau saya tiba-tiba begitu, sebenarnya lewat jalur apa sih? Jalur kereta api. Oh, kirain setelah berhaji nggak ada melucu lagi, ternyata masih tetap sama ya. Masya Justru Allah. karena ketika saya ingat ya kata-kata teman saya bahwa ketika kita membuat orang bahagia, membuat orang tertawa, itu juga ibadah sebenarnya. Karena kita juga kan pasti sering dengar senyuman juga ibadah. Nah, kan? Masya Allah. Pakai pakaian itu nggak sih waktu pulang ke tanah air, pakaian ala haja Bugis gitu? Nggak ada. Jadi kita semprotan parfum nggak ada? Pergi itu dengan baju petugas, pulang harus dengan baju petugas. No baju-baju bling-bling. Oh, apa tadi? Jadi kalau bicara soal jalur, kemarin-kemarin mungkin kita dari SD, SMP sampai di sekolah lah istilahnya, kita belajar tentang rukun Islam yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Nah, setelah menjalani ini baru saya mengerti dan memahami maksud dari kata yang mampu itu. Mungkin selama ini kita taunya dan pengertiannya bahwa yang mampu itu yang punya duit aja, tapi ternyata tidak. Toh saya tidak punya duit. Niat pun untuk berhaji tuh belum loh. Memang yang namanya kita namanya juga orang Islam ya. Semua niat berhaji. Cuman ada yang berpikir belum kan kayak gitu, belum waktunya deh kayaknya. Terus mungkin ada juga yang mengatakan kayaknya saya nggak mungkin deh berhaji gitu kan. Pertama mungkin pikirnya saya nggak punya duit, orang saya kegiatannya hari-hari bikin dosa mulu, mungkin kayak gitu. Tapi melalui perjalanan ini, jadi dari situ saya memahami satu hal bahwa berhaji bagi yang mampu bukan berarti harus punya duit. Ternyata tidak harus punya duit, karena kalau Tuhan bilang kamu udah waktunya kupanggil ke tanah suciku,
udah berangkat aja, ada aja jalan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak disangka-sangka, tidak direncanakan. Tidak pernah direncanakan dan tidak pernah disangka-sangka. Saya mendengar kata-kata reporter haji itu pun udah dari dulu ya, tapi kayak terbesit pengen enggak. Saya malah justru kemarin-kemarin kalau kepikiran untuk luar negeri itu jadi reporter itu pun lebih ke negara-negara lain, karena kan di RRI ini kan ada namanya koresponden luar negeri. Nah, saya lebih tertarik di situ dan saya sampai 4 tahun menjalani itu. Dan setelah lulus pun ternyata saya tidak diberangkatkan. Banyak hal yang membuat itu semua tidak terjadi. Tapi ternyata di balik kekecewaan kekecewaan itu. Iya, ternyata lebih besar hadiahnya. Jadi saya sih berpikir coba deh. Yang pertama dapat infonya itu kan, wah haji nih, udah tidur. Saya nggak peduli. Oh haji, ya udah tidur. Tapi kok kenapa kayak ada yang bisik? Ayo bangun, kesempatan gak datang 2 kali. Pertama, karena mungkin saya udah selama 4-5 tahun berturut-turut memang kepengen jadi reporter di luar negeri ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian, oh iya, ini jadi reporter haji nih, luar negeri nih. Nah, akhirnya dari situ, karena bisikan-bisikan itu juga yang membuat saya terbangun dan akhirnya mengurus persyaratannya. Dan akhirnya bisa berangkat. Tapi memang dalam proses kita menuju ke hal kebaikan itu ada aja ya halangannya. Jadi selama proses itu emang banyak banget halangannya yang kemudian kita berpikir tidak mungkin, tapi ternyata jalan jadi. Karena ketika Tuhan bilang, dari situ saya percaya bahwa ketika Tuhan bilang kamu bisa, Tuhan yakin kamu bisa, tapi kita merasa kayaknya nggak bisa deh. Tapi Tuhan yakin dan tahu kita tuh mampu, dan itu akan ada jalannya sendiri. Sampai itu dari proses awal, itu yang proses dari mulai dapat persyaratan, kemudian proses perjalanan yang waktu itu memang benar-benar nggak ada pemikiran untuk, apalagi tiketnya harus waktu itu tesnya bolak-balik sampai 3 kali, sempat pegang duit tapi nggak seberapa kalau misalnya bicara soal tiket, tapi ada aja jalannya, dan ternyata menjadi reporter haji itu butuh tenaga 2 kali lipat daripada menjadi jamaah haji. Butuh tenaga 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat deh kalau saya rasa ya. Karena saya saja waktu itu menjadi media center haji. Media center haji yang tugasnya cuma meliput, tapi juga sebagai petugas itu tidak seberapa dengan mereka yang dari tenaga kesehatan, layanan lansia, transportasi, konsumsi, kan banyak layanannya tuh. Kalau Nila sendiri? Kalau saya kan layanan media center haji. Itu apa? Jadi kami yang memberitakan dari media center. Jadi kami yang memberitakan segala kegiatan-kegiatan jamaah bersama petugas-petugas apa saja yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat sih ya, kita tinggal jalan-jalan aja ke sana kemari dapat berita. Tapi ternyata di balik jalan-jalan itu kita juga berfungsi sebagai petugas. Prosesnya berapa lama sih dari mendaftar sampai kemudian menunggu dan akhirnya berangkat? Itu lama loh, dari awal Januari dan berangkatnya bulan Mei. Januari sampai Mei? Iya, lumayan. Apa sih amalan sepanjang menunggu itu yang akhirnya pasti berangkat nih? Setelah tes itu saya cuma bilang kayak gini. Saya udah udah pasrahin aja lah sama yang di atas kan. Karena kan kita ini cuma berusaha ya, Tuhan yang menentukan. Saya cuma bilang gini, kalau memang ini jalan saya untuk dipanggil ke tanah sucimu, ya kan saya ngomong sama Tuhan sambil sholat. Kalau emang ini jalan saya untuk dipanggil, terusin, ya kan. Tapi kalau enggak, berhenti cukup 1 kali, karena waktu itu kan kita, tiket aja harus dibantuin, udah cukup sampai di situ. Tapi ternyata dipanggil lagi untuk tes kedua. Semangat lagi kan akhirnya. Tes kedua nih. Oh ya udah, berarti Tuhan percaya gitu kan, percaya sama kita. Tes kedua itu lumayan susah loh, karena SKD kan. Itu tes istilahnya kayak CAT gitu. Pengetahuan saya tentang haji nggak ada, 0. Tapi dikasih kisi-kisi, dikasih tahu sama teman-teman dari Jakarta. Baca tentang undang-undang pelaksanaan haji, udah ada Google kan, nyari di Google, baca. Alhamdulillah hampir semua yang saya baca itu masuk, kecuali yang saya nggak tangkap waktu itu gimana sih pelaksanaan haji itu ya.
Dan itu sebenarnya yang paling penting. Sebenarnya yang paling penting yang harus saya tahu bahwa haji itu seperti ini. Jadi saya berangkat itu pun masih nol banget tentang haji. Apa sih urutan haji itu saya nggak tahu. Ada Arafah, Musdalifah, Mina saya nggak tahu waktu itu. Sudah di tanah suci loh ini. Akhirnya setelah tes CAT waktu itu, loh hasilnya tuh saya cukup bangga sih sama diri sendiri karena hasilnya tuh 50% pertanyaan bisa saya jawab. Dari 100 itu kan, dari 100 soal. Karena saya bilang gini, saya tuh nggak paham tentang haji sedikit pun. Tapi saya bisa menjawab 50% dari soal ini tuh alhamdulillah. Nah waktu itu kita yang tersisa tes itu tinggal 2 orang. Nilai teman ini, nilai teman yang satu tuh lebih tinggi. Poinnya beda 2 poin. Tapi nggak tahu ya, kayak ada yang bisikin, udah tenang aja, masa ada tes wawancara, harus yakin. Ada berapa tahapan sih? Jadi dia kan tes CAT dulu, setelah itu wawancara, tes wawancara. Terus nggak tahu kenapa, yakin aja dalam diri bahwa masih ada tes wawancara yang pasti bisa nih. Tes CAD-nya memang kurang tapi ada wawancara. Udah, jadi pas wawancara itu saya yakin lagi. Ketika ditanya-tanya saya harus jawab dengan meyakinkan. Jadi mungkin itu juga jadi satu tips untuk yang mau tes wawancara, mau kerja atau apa. Harus yakin dan harus tahu apa yang akan mau dilakukan. Apa sih pertanyaan penguji waktu itu? Yang paling saya ingat itu tentang bagaimana ketika kita mendapati nih, misalnya udah pas tugas, terus dapatin ada jemaah haji yang tiba-tiba kayak jatuh dari kita nggak misalnya kayak kemarin kayak tiba-tiba ada kren yang jatuh kan, jadi kejadian itu kan kita nggak pernah membayangkan seperti apa nantinya di sana, apa yang akan terjadi. Dicontohin aja, misalnya ada tiba-tiba jemaah yang jatuh nih, terus kamu mau ngapain? Sampai akhirnya pengumuman gimana? Pengumuman tuh sebulan. Itu saya bacanya pas mau sahur, bangun jam 3 subuh, ternyata di WA. Jadi pengumumannya tuh di WA, sama ada satu aplikasi Kementerian Agama namanya Pusaka. Dari situ kita tinggal cek, ternyata selamat. Ini masih ada nih WA-nya di sini. Pas dapat WA itu gimana? Ya pasti haru lah, seneng banget lah. Alhamdulillah akhirnya Tuhan mengabulkan dan menjawab doa-doaku kan kayak gitu ya. Dan akhirnya berangkatlah di bulan Mei tanggal 20. Tanggal 20. Oke. Pas ulang tahun anak aku itu. Masya Allah, berarti ini keberkahan juga hari lahirnya tanggal 20 ya? Mei itu ulang tahun anak aku. Jadi waktu itu kalau aku cuma nelpon aja ngasih tahu, mama mau ini. Tapi sebelum itu doa, aku juga gini, nanti doain ya. Kan dia rajin ke masjid kalau maghrib tuh. Doain ya mama mau ini, dia be aja mukanya pas mau berangkat aja, ya mama nanti beliin ini ya. Ternyata udah dikasih dong oleh-olehnya? ada dong, masa nggak ada. Masa kita aja dapat asli dari tanah suci. Masya Allah, terima kasih loh oleh-olehnya. Saya dapat gantungan kunci, kemudian juga parfum, aromanya ini Hajar Aswad. Nggak usah dibilang. Nah ini akhirnya berangkat, gimana selama di sana? Yang tadi saya mau cerita, pertama datang di Jeddah, kayak ngeblank aja gitu. Jeddah ya, udah nyampe Jeddah. Kita nyampe Jeddah itu langsung mandi, ihram, kemudian ke Masjidil Haram. Jadi kita singgah di hotel dulu, simpen barang-barang ke Masjidil Haram. Dan di situ hawanya udah mulai gimana? Dingin. Pertama kali ngerasain? Dingin banget. Menginjakan. Iya dingin, soalnya kita pergi itu jam tengah malam, jam 12. Pertama masuk ke Masjidil Haram itu dingin banget. Kemudian karena kita fokus ke ibadahnya, jadi kita fokus ibadahnya dulu. Karena jujur aja sampai ke sana tuh nggak tahu ini ibadah tawaf baca apa aja ya. Itu sumpah nggak tahu. Pertama kali lihat Ka'bah nangisnya, nggak tahu nangis sendiri. Dan banyak pasti yang cerita kalau misalnya pas lihat Ka'bah pertama kali bakal nangis, itu rata-rata seperti itu. Nah kalau ada yang nggak nangis, nggak tahu nanti di momen yang mana. Yeah. Karena kita bahkan katanya ada yang nggak bisa lihat Ka'bah. Karena nggak masuk masjid kali. Jadi emang pada umumnya sih seperti itu ya. Siapapun yang pertama kali melihat Ka'bah mungkin akan menangis-nangisnya. Pengalaman di Raudah gimana? Kalau tadi Ka'bah nangis tuh ngucur. Kalau pas di Raudah sama karena
Mungkin lebih, kalau saya sih kemarin yang pas di Masjidil Haram itu karena mungkin kagum ya, akhirnya bisa sampai di Tanah Suci. Nah setelah di depan Ka'bah itu karena emang banyak banget titipan doa kan. Jadi selain doa kita, banyak orang yang nitip doa, akhirnya saya fokus ke duduk doa dulu. Duduk sambil doa panjang-panjang sampai akhirnya lanjut. Nah ketika sudah sampai ke Madinah, itu kita udah inisiatif tuh sama teman-teman masuk raudah yuk, karena emang masuknya tuh harus pakai nusuk, aplikasi nusuk, jadi situ harus antri kan. Jadi kita dapatnya hari kedua setelah kedatangan kita di Madinah. Pas masuk raudah, waduh indah banget ya Masjid Nabi ini, penuh dengan emas-emas, kemudian yang kita pernah lihat di gambar itu memang beda sih. Kilauannya tuh beda dan rasanya tuh beda dengan yang aslinya kita lihat. Pas masuk raudah, udah semua istilahnya kayak mungkin orang-orang fokus ke satu doa sih, Tuhan ampuni segala dosa-dosaku dan kabulkanlah doaku. Mungkin ke situ ya, karena kan orang percaya bahwa ketika kita berdoa di raudah itu apapun hajatnya, mau baik atau buruk itu kabul. Ya. Ini di Mekah sama di Madinah selama 60 hari ini gimana sih jadwalnya? Jadi kalau saya sih sebenarnya dapat jadwalnya tuh di Madinah ya. Jadi selama 60 hari itu di Madinah kecuali pas hajian. Nah sebelum haji itu kita 4 atau 5 hari sebelumnya tuh udah dari Madinah ke Mekah. Oh. Ya. Oh jadi bolak-balik. Oh bolak-balik. Nah, jadi stay aslinya tuh di Madinah. Stay-nya itu di Madinah. Jadi kita bolak-balik. Waktu hajian tahun ini tuh lumayan panas ya, sekitar 47 derajat Celcius, 46 lah. Dan itu lumayan sampai bikin saya juga sampai mimisan. Oh sampai mimisan. Lumayan. Tapi untung lagi flu. Kalau nggak flu mungkin emang darahnya ngucur terus tiap hari. Dan ini kalau ngedelin beberapa kali laporan terdengar suara pilek gitu. Pilek, karena saya waktu sebelum berangkat aja udah pilek, sampai sana sembuh. Nah sebelum hajian sedikit pilek sedikit sih. Terus setelah hajian yang itu yang parah. Setelah hajian karena emang capek banget. Jadi pada saat hajian itu memang bebannya bisa dibilang itu beban, tapi nggak juga sih. Kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas ya nggak jadi beban. Karena itulah setelah haji inilah Arafah, Musdalifah, Minah itulah jadi saya baru paham yang namanya berhaji bagi yang mampu. Kenapa? Contoh dari saya sendiri ya, berhaji bagi yang mampu. Saya nggak mampu untuk berhaji karena saya nggak punya duit. Tapi diberangkatkan sama Allah melalui jalan yang lain, ya kan? Kalau soal duit nih, kita kalau orang lebih berpikir bahwa haji itu yang punya duit aja yang pergi, enggak juga. Belum berniat untuk berhaji, belum ada kepikiran seperti itu. Tapi Tuhan bilang, udah kamu udah mampu kok di tahun 2023 berangkat. Dengan caranya ya kan. Terus setelah haji dalam prosesnya pun itu saya selalu bilang aduh Tuhan nggak mampu deh. Dari awal nih Arafah itu kan saya harus laporan tuh, dan itu live untuk Pro 3 di Jakarta itu 1 jam lebih, dan itu saya harus berpanas-panasan dengan suhu 47 derajat Celcius di luar, dan saya harus merekam dari speaker. Saya cuman bermodalkan payung aja, bayangkan panasnya itu dari kaki sampai atas. Tapi ya saya pasrah aja gitu. Oh ya udah, tugas negara harus pasrah aja udah. Sambil dengerin khutbah sambil berpanas-panasan waktu itu udah aduh kayak saya sebelum laporan aja udah bilang aduh kayaknya nggak bisa deh. Saya udah ngeluh gitu. Saya kayaknya nggak bisa gitu. Ayo Mbak, udah bisa ini Mbak, iya udah biasa itu Mbak gini. Akhirnya dijalanin. Oke udah. Karena ketika kita mengatakan tidak, tapi ada aja jalannya Tuhan ya. Mau kasih tahu kamu bisa. Setelah dijalani dan kita berpasrah, sebenarnya panas itu yang awalnya aku rasain panas tuh ketika aku udah berpasrah, udah ya udah gitu kan. Jadi adem. Jadi iya jadi adem. Jadi aku tuh berpayung kayak gini dengan pakaian hitam putih seragam itu, dengan sepatu, udah aku coba aja sembunyiin semua dengan satu payung kecil itu. Jadi semuanya jadi adem aja gitu, nggak terasa kayak panas-panas banget. Panas sesekali tapi udah ketika kita berpasrah tuh kayak Tuhan ngasih sesuatu yang enak aja gitu. Nah itu di Arafah. Ketika ke Musdalifah itu juga sangat dimudahkan. Awalnya kita nggak tahu ini kita mau pergi pakai apa ya.
Busnya nggak tahu, busnya udah pas-pasan semua kan. Akhirnya kita dikasih tahu udah pakai bus jamaah aja, sama jamaah perginya udah. Di malam itu kita kesasar, woi. Karena kita belum tahu nih jalur Mina sampai ke atas tendanya kita tuh di mana. Kita kesasar muter, baru udah gitu saya harus bawa tentengan 2 pakaian kan, karena udah pakaiannya udah harus disiapin dari hari pertama sampai hari keempat. Udah berat, udah gitu salah jalur, bolak-balik, aduh udah nggak mampu. Malam itu teman-teman ngajakin, ayo kita jumroh Aqobah kan setelah Arafah, Musdalifah, Mina, mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Karena udah mabit di Mina 1 malam lewat jam 12 kan, jadi itu udah bisa jumroh Aqobah, lontar jumroh Aqobah. Tapi saya bilang, kayaknya udah nggak mampu nih saya, udahlah. Saya waktu itu bilang, kaki saya udah teriak karena kita kesasar dan sesarnya cuma lumayan jauh. Saya bilang kayaknya saya nggak mampu deh, teman-teman aja dulu, besok lagi baru saya. Jadi saya harus istirahat. Jadi selama proses haji itu memang kayak bisikan batin sama otak tuh kelahi terus ya. Kamu mampu? Nggak bisa. Nggak bisa, mampu nggak bisa, kayak gitu. Jadi logika sama hati tuh main aja terus. Sampai besoknya jumroh Aqobah, lontar jumroh yang pertama kalinya. Harus menjalani 5 km bolak-balik, idam bayangkan jalan kaki, dan itu agak sebenarnya dia agak mendaki karena dia agak di atas, tapi kan nggak berasa karena jalannya kelihatannya lurus, padahal sebenarnya itu agak mendaki dan itu membutuhkan tenaga. Wow, hari pertama, waduh lumayan. Kalau nggak biasa jalan kaki itu pasti besoknya udah kapok besok dibadalin aja sama yang lain kayak gitu. Hari pertama udah selesai Aqobah. Ini kan kita harus lontar jumrah ula wusta Aqobah selama 3 hari berturut-turut lagi nih. Waduh, hari kedua dicoba lagi, udah nggak mampu nih kaki nih. Bisik lagi tuh, kayaknya udah nggak mampu deh ini. Tapi Tuhan tuh jawab lagi lewat hati, bisa. Jadi kan otaknya jalan ngeluh, nggak mampu nih. Tuhan bilang jawab lewat hati, bisa. Besoknya di jalur, ada aja jalannya. Jadi waktu itu saya bilang, ini udah nggak bisa nih ketemu Pak Ustadz gimana nih? Saya harus gimana dong? Bu, supaya bisa yang kedua, ketiga saya 1 kali jalan aja gitu. Akhirnya dikasih jalan, sore ini jalan sebelum jam 6 udah naik ke atas, nunggu sampai lewat jam 12 malam untuk lontar hari berikutnya. Jadi udah lepas tuh. Jadi kan 1 kali jalan aja kan. 1 kali jalan. Tapi saking bandelnya, saking penasarannya, pengen lihat situasi di luar, saya turunlah dari atas Aqobah karena kan kita melontarnya di lantai 3. Itu ada lantai dasar 1, 2, 3. Itu untuk lontar di Jamarat namanya, untuk lontar jumrah. Saya penas karena harus nunggu dari jam 6 sore ya sampai jam 12 malam lewat. Akhirnya saya pergilah jalan-jalan, turun dari atas, keluar. Di sana melihat beberapa pemandangan, emang lumayan lah, indah lah pokoknya. Sedikit terobati lah jalan-jalannya. Tapi ketika saya mau mencari jalan untuk kembali ke atas, ternyata itu saya harus melewati jalur entah itu 1 kilo apa 2 kilo lagi. Aduh Tuhan, sudah, ini terlalu bandel mau macam-macam. Mestinya kan saya cukup di atas saja, istirahat duduk di atas sudah sambil nunggu jam 12. Tapi ini karena mau jalan lagi saya, padahal udah gak mampu jalan nih. Jalan lagi sampai ke atas, udah gitu lontar jumrah selesai semuanya. Pas pulang ini udah nggak mampu, udah capek banget jalan. Tapi dalam perjalanan itu sambil bisik loh. Jadi saya tuh hati sama otak nih sambil berkelahi. Udah nggak mampu nih, bisa, udah nggak mampu, sampai akhirnya finish, selesai. Nah karena mungkin gitu ya, mau nggak mau ya harus dipaksain. Gimana kabar jamaah lansia? Nah makanya mereka itu rata-rata diimbau sama petugas bahwa dibadalkan saja. Ketika jumrah Aqobah mereka mampu, udah lontar jumrah selanjutnya dibadalkan oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah. Yang penting kan udah pada ambil batu kan, batunya dititipin, dibadalkan. Nah kita juga mau tahu nih, gimana sih sebenarnya di balik layar sebagai seorang reporter haji itu rutinitasnya? Rutinitasnya kita tiap hari bolak-balik Masjid Nabawi ya. Tiap hari bolak-balik Masjid Nabawi, liatin kegiatan jamaah, ngapain aja, karena yang kita informalkan ya tentang itu juga. Ya. Nah nanti kalau misalnya kayak ada dari kementerian atau dari di sana namanya Kepala Daerah Kerja Madinah, namanya Kadaker. Nah itu kalau misalnya ada info-info yang harus kita cari tahu lagi, kita tanya-tanya ke Kadaker atau mungkin dari masing-masing seksi layanan. Itu misalnya kayak
akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi itu yang paling sering kita sorotin kemarin-kemarin. Tugasnya apa saja reporter haji itu? Ya kita nyari-nyari berita seperti Nyari biasa berita, aja. kemudian Kita sampaikan ke pendengar seperti itu. jadi produksi sendiri tuh manual. Produksi sendiri. Proses kerjanya gimana sih? Iya, jadi kita pakai HP 1 ini untuk semua jadi ini HP produksi. berjasa nih? Iya, Melaporkan sangat. haji dari Tanah Suci? Oh, sangat-sangat. Ini jadi buat dipakai telepon. Boleh nggak iya. sih saya beli itu? Wah. Jadi dia Iya. dia apa ya? HP ini menemani benar-benar dari Indonesia sampai ke Tanah Suci, sampai di Arafah pun dia menemaniku untuk berdoa sampai kembali ke tanah air. 60 hari itu setiap hari laporan? Setiap hari laporan. Jadi Iya. dari pagi sampai malam 5 kali. Dan apa ya? Jadi HP ini pakai telepon bisa, pakai edit gambar, pakai edit suara, semuanya dari sini. Dan ini yang menjadi persyaratan utama memang waktu itu karena teman-teman dari TV aja nggak boleh bawa kamera. Dan untuk musim haji tahun ini, reporter kalau saya lihat bukan hanya laporan dalam bentuk audio saja ya, tapi multi platform. Multi platform semuanya. Jadi audio visual, voice dan sebagainya semuanya. Oke. Kalau ngomongin tentang suka duka antara petugas haji nih dengan jamaah reguler, tadi disebutkan salah satu dukanya yaitu butuh kekuatan 10 kali lipat Oh, iya. bahkan. Maksudnya gimana sih? Karena memang apa? Contohnya di Masjid Nabawi ya. Karena kita kebetulan tugasnya kan di Masjid Nabawi nih. Ketemu jamaah haji 1, udah diantar ke hotelnya. Kita balik lagi ke Masjid Nabawi, mau pulang, rencana mau pulang nih. Ketemu lagi jamaah haji kesasar, antar lagi. Dan itu belum tentu di hotel yang sama, belum tentu di jalur yang sama. Itu tugas bagian media center juga. Setiap petugas haji Jadi semua mau petugas layanan apapun. Jadi kita namanya kan petugas PPIH. Petugas PPIH Arab Saudi. Jadi tugas kita ya selain tupoksi kita ya pada umumnya ya harus melayani jemaah haji. Intinya adalah melayani jemaah haji. Dan kita cuma dikasih tahu gini satu. Kenapa kita harus melayani jemaah haji? Karena melayani tamu Allah itu adalah suatu kehormatan. Melayani jemaah haji itu istilahnya ada keutamaannya karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Jadi orang-orang Arab ini saja melayani jemaah haji itu dengan sangat-sangat welcome. Terus aku lagi kembalikan ke diri sendiri, mereka aja yang orang asing melayani dengan sebegitunya. Terus kita orang Indonesia sendiri masa ngelayanin B aja? Kan nggak mungkin. Akhirnya udah semenjak dari situ yang aku lihat dari hari pertama sampai selanjutnya, mau ditolongin apapun gue layanin. Ada yang nggak punya pulsa, dibantu pakai HP kita, teleponin keluarganya. Ada yang nggak bahasanya nggak nyambung, pokoknya cari sampai dapat nih orang nih bisa bahasa sini bantuin. Dia ngomong apa, mau apa, kita bantuin. Nganter sampai ke kamar, iya. Nah kalau misalnya kayak kita media center haji, mungkin biasa aja sih sebenarnya. Yang kita lakukan itu masih standar, tapi yang mereka yang pelayanan lansia ini yang luar biasa. Yang layanan lansia ini memang luar biasa. Mereka harus dorong kursi roda, mau kamu tuh perempuan kayak muda tua, layanan lansia ya tetap harus layanin jemaah. Jadi jangan saling dorong-dorong, kamu aja karena kamu cowok, karena kamu enggak. Itu gimana sih maksudnya lansia jumlahnya kan banyak. Banyak banget. Petugas hajinya banding berapa sih? Jemaah haji lansia itu 67.000. Petugas itu per satu dakar itu cuma 300-400-an. Jadi bersyukurnya Nila karena bisa berangkat selagi masih kuat gitu ya, selagi masih muda, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan kalau saya harus tunggu berapa tahun lagi ya. Itu yang paling saya ingat itu adalah ada satu pesan ini di medsos nih. ya. Nabi berpesan katanya jangan kau berjalan ke negara lain sebelum mendatangi 2 masjidku, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ataupun Masjidil Aqsa. Jadi itu yang paling kuingat. Makanya ketika kembali ke sini tuh aku tuh lebih nggak tahu ya, tiba-tiba aja kayak pengen ngasih tahu ke orang-orang umroh, kalau nggak paling nggak niat haji deh, niat aja dulu. Nggak tahu kenapa saya pengen bilang kayak gitu, niat aja dulu berhaji. Allah tahu kok jalannya. Dan katanya setelah akhirnya berangkat ke Tanah Suci, rasa rindu itu lebih ya. Kalau ngelihat Aku aja kayak sampai sekarang nih, ini udah di tanah air sih sebenarnya. Tapi kok setiap hari kayak berasa masih kayak keingat aja gitu, kayak lagi di Masjid Nabawi, kayak bangun tuh kayak suasana. Iya, jadi kayak masih di Madinah. Karena kita setiap hari tuh kebangun pasti pengennya ke Masjid Nabawi. Karena kita di Madinah ya, pengennya ke Masjid Nabawi, pengennya ke Masjid Nabawi. Jadi kayak setiap bangun di Indonesia tuh kayak bangun mau siap-siap ke Nabawi nih, kayak gitu. Jadi apa ya?
suasananya masih ada sih, suasananya masih terasa. Dan kalau misalnya kangen, mungkin belum terasa kangen-kangennya karena masih berasa di sana. Sukanya apa menjadi petugas haji? Jadi bisa dibilang kalau bicara soal suka ya, yang pasti mungkin pertama orang berpikir, alhamdulillah bisa berhaji, ya kan. Kemudian bisa menjadi pelayan tamu Allah itu Masya sesuatu Allah. yang Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sukanya lainnya ini bisa lebih lama tentu merasakan kenikmatan beribadah di sana. Sukanya ya bisa menikmati makanan-makanan di sana. Masya Allah. Kalau saya melihat ini kayak berlimpah. Ini jadi pertanyaan juga, bayar nggak sih? Sebagai petugas haji bayar nggak sih? Nggak ada bayar sama sekali. Sama sekali. Justru kita yang dibayar. Asik. Dibayar? Iya dong. Anda dibayar? Iya. Bisa traktir kali. Makanan pun berlimpah di sana ya? Makanan berlimpah, Masya alhamdulillah. Jadi kita sangat terjamin, alhamdulillah di Madinah itu. Satu jadwal makan nih, makan pagi, makan telur, ada tempe. Alhamdulillahnya di sana meskipun negara Arab tapi makan Indonesia ada. Makan siang, makan daging, makan ikan, semua ada tuh. Kadang-kadang ada cumi, kadang-kadang dibikinin kacang hijau, pokoknya enak deh. Kesempatan untuk nge-explore juga lebih luas ya? Explore sebenarnya Sempat kemana saja sih? tempat ibadah yang paling pada umumnya sih yang didatangi oleh jamaah haji ataupun jamaah umroh. Tempat bersejarah. Tempat bersejarah aja. Dan khas laporan Anda itu yang saya sukai, maksudnya bukan hanya seputar laporan haji saja, tetapi juga yang menjadi spesialisasi Anda yang kayak humanis, informasi unik, dan juga ternyata ada videonya ya. Iya. Karena memang itu kita untuk RRI ya sudah diwajibkan untuk multi platform, video dan sebagainya. Jadi memang saya berpikir juga, wah ini kalaupun saya membuat video kan, jadi ketika apa yang saya rasakan itu mungkin bisa dirasakan juga. Ngomongin tentang momen haru, apa-apa saja sih momen haru di sana? Yang haru mungkin itu ya karena pertama kali, jadi semua orang mungkin mengalami hal yang sama. Karena ketika saya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah ya gitu, saya nangis, orang sebelah kiri kanan saya juga nangis juga. Ketika di Raudah, saya juga nangis, orang kiri kanan saya semuanya nangis. Jadi gimana ya? Memang itu momen yang intinya begini, bahwa ketika kita sampai di sana, nggak tahu ya orang yang apa istilahnya, karena kita kepanggil. Jadi yang terpanggil itu adalah memang yang dipilih sama Allah untuk memang mungkin untuk diperbaiki. Karena kita yang pergi ke sana itu bukan semuanya orang-orang yang alim, bijaksana dan orang-orang yang bagus agamanya, enggak. Saya enggak gitu. Saya sampai di sana, nah makanya dari situ saya berpikir bahwa saya bukan orang yang alim banget, saya juga pendosa kok, entah nggak tahu dosa saya yang mana-mana, tapi ya namanya manusia, tiap menit, tiap detik pasti ada dosa, ada aja dosa. Jadi makanya Allah memanggil Nila apa? Ya mungkin untuk memperbaiki kita. Jadi kalau misalnya sampai di sana, setelah dari sana kita nggak bisa, makanya tadi saya bilang setiap detik, setiap menit yang kita lalui, kalau kita nggak bisa mempelajari itu dan memaknai itu dengan baik, ya kita rugi. Jadi setelah dari sana ya kita berdoa mudah-mudahan kita bisa terus di jalan Allah. Momen haru lain lagi kalau ngelihat di videonya begitu ya, sampai menggunakan kacamata hitam, dan ini kayaknya momen pada saat mau pulang. Kenapa? Pada saat mau pulang tuh ya namanya juga perpisahan ya, pasti sedih lah kita, udah berpisah. Kita perpisahan tawaf wada aja udah sedih pas karena kita tinggal di Madinah, jadi kita satu kali lagi tuh masuk Raudah. Satu kali masuk Raudah untuk perpisahan dengan Nabi kan. Jadi kalau masuk Raudah tuh kayak sebenarnya Nabi tuh udah meninggal ya, tapi kayak berasa hidup gitu. Berasa hidup dan merasa melihat kita, dan ya udah kayak perpisahan gitu, kayak Nabi bilang ya udah kamu pulang, tapi bla 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 bla. Nggak tahu ya, pokoknya adem aja gitu, ketika di Nabawi itu adem aja. Mungkin ini saya juga ingin menyampaikan yang ini yang sering saya sampaikan ketika saya live TikTok juga ya. Banyak-banyak bersalawat deh. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Manfaatnya itu kenapa? Pertama, kita akan mendapat syafaatnya, itu janji Allah. Kita akan mendapat syafaatnya di akhirat. Saya sering bersalawat dan mungkin itulah mungkin ya apa, dia tahu umatnya yang sering bersalawat kepadanya, jadi dari dulu akhirnya dia memanggil kita untuk sampai ke sana gitu. Jadi pesannya sih mungkin lebih ke tidak ada salahnya kita sering bertasbih, namun perbanyaklah bersalawat, karena Allah juga memerintahkan itu kepada kita, bersalawat lebih banyak kepada Nabi, karena supaya itu kita mendapat syafaat. Dan satu yang nggak tahu juga ya sampai sekarang udah di Indonesia, tapi kenapa kalau liatin di medsos tuh kayak
pesan-pesan tentang Nabi itu banyak banget gitu. Sampai Bikin rindu, terakhir bikin rindu. lihat story-nya Nila, kerinduan kayaknya rindu deh. Iya, makanya nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu kayak scroll kayak lo tentang Nabi terus. Jadi mungkin diingatkan bahwa jangan berhenti untuk terus bersalawat, jangan berhenti meskipun kamu udah ketemu. Istilahnya kita udah ketemu lah ya. Meskipun itu makam tapi istilahnya buat saya udah ketemu lah sama Nabi gitu. Jadi Nila di sana air matanya udah tumpah gitu, doanya Udah segala tumpah banget, tapi emang kalau bicara soal jemaah kemudian bukan yang gimana-gimana banget sih, tapi emang kayak ya gitulah. Jadi mungkin pesannya kayak gitu aja. Jadi mungkin dipesankan bahwa itu juga yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kamu sering mengingat Nabi juga akan mengingat kamu. Jangankan ini aja di dunia ya, ini baru di dunia, gimana kalau di akhirat? Ini buat yang nonton nih, saya nggak mampu secara finansial, belum daftar haji, gimana? Yang merasa dirinya bahwa secara finansial tidak mampu tetapi keinginan untuk berangkat. Iya, makanya itu saya bilang tadi, niat aja dulu. Ketika kita udah niat, pasti akan digerakkan hati, tangan, semua seluruh tubuh kita ini dari luar sampai ke dalam untuk kemudian ada uang sisip deh. Ada uang sisip deh buat nabung, buat mau haji. Ada uang sisip deh, pasti kayak akan kayak gitu. Karena kayak saya sendiri, saya nggak ada niat untuk berhaji, saya cuma bilang, Tuhan, saya pernah ingat banget itu kayaknya 2 atau 3 tahun lalu ya, karena kebetulan lihat status orang pergi umroh apa gimana, atau mungkin ada yang cerita tentang haji, kemudian saya cuma bilang, ya Tuhan, kayaknya saya nggak sanggup deh kalau mau haji, dosa saya banyak banget. Dan itu mungkin bukan cuma saya aja, banyak pasti manusia di dunia ini yang kemudian mengatakan, saya nggak sanggup, dosa saya banyak, nggak bisa kali saya ke sana. Terus ada mungkin yang berpikir takut deh nanti kena azab di sana. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita harus selalu berpikir positif bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak akan menguji kaumnya itu kalau dia nggak mampu. Meskipun sampai di sana kita dapat ujian yang berat, laluin aja, berpasrah sama Allah gitu. Berpasrah aja, karena semua yang kita lewatin ya tetap akan ada ujiannya. Mau sampai kapanpun kita tetap akan dapat ujian. Nila, apa yang ingin disampaikan ke Allah begitu, ke Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih? Ya kalau mau dibilang rasa terima kasih itu tiap hari ya. Tiap hari. Kenapa? Karena ketika kita bangun masih dikasih kehidupan. Jangan terlalu banyak mengeluh kali ya. Biar Allah senang sama kita. Jangan terlalu banyak mengeluh. Dan jangan terlalu banyak, karena mengeluh itu sesuatu yang negatif, tidak akan mendatangkan hal positif. Terlalu berpikir positif aja, terus selalu libatkan Allah deh dalam segala hal ya. Jadi insya Allah banyak perubahan ke hal-hal yang baik begitu ya setelah berhaji, insya Allah. Insya Allah, karena memang setiap orang beda-beda ya. Oke. Ini buat yang pengen deh kayak Kak Nila begitu lewat jalur petugas haji PPIH. Jadi petugas haji itu sebenarnya tinggal lihat persyaratannya aja, nanti ada di website Kemenak RI. Itu ada websitenya, kemudian ada aplikasi pusaka, itu biasanya akan ketahuan kalau udah mulai ada pendaftaran petugas haji. Mau dari yang paling sering, yang paling banyak sih kemarin tuh TNI Polri, kemudian orang Kemenak pasti, kemudian dari organisasi Islam, kemudian dari perguruan tinggi Islam, ya pokoknya yang Islam. Kalau masyarakat umum bisa nggak sih? Nah, masyarakat umum ini yang dicobain aja dulu, karena apakah persyaratan di dalamnya itu nanti bisa dipenuhi atau tidak, karena kita kan dari media ya, jadi nggak lihat persyaratan untuk masing-masing tuh apa saja. Jadi kalau misalnya dia orang umum mau mendaftar menjadi petugas haji, kalau saya sih potensialnya di layanan lansia, karena itu akan sangat banyak dibutuhkan. Kemarin aja dia kuotanya lebih banyak. Jadi yang mau jadi petugas haji silakan untuk pantau terus website Kemenak. Oke. Atau aplikasi pusaka, boleh di-download dari sekarang. Aplikasi pusaka, karena di dalamnya itu akan ada muncul ketika sudah mulai pendaftaran. Dipantaunya di akhir tahun, karena waktu itu di akhir tahun. Iya, karena waktu itu saya tesnya kan awal Januari. Oke. Terima kasih banyak untuk cerita Thank you. perjalanan spiritualnya selama di sana, Masya Allah. Semoga ada hal-hal yang bisa dipetik ya dari apa yang saya ucapkan. Semoga ini menyampaikan segala kebaikan, karena satu yang saya pegang dan dipesankan oleh orang Arab sana katanya, kalau udah sampai ke tanah air selama 40 hari itu masih dikawal sama malaikat loh. Jadi berusaha menyampaikan hal-hal yang baik, berusaha berbuat yang baik-baik. Mudah-mudahan selamanya bukan hanya 40 hari selalu dalam perlindungan Allah amin. dan selalu istiqamah insya Allah. Terima kasih banyak untuk inspirasi perjalanan spiritualnya selama berhaji ini sebagai salah satu jamaah
pilihan. yang Jamaah pilih. dipilih oleh Alhamdulillah. Semoga Idam juga bisa berhaji suatu hari Amin, nanti, ya Allah. Amin, entah amin. lewat jalur mana. Insya Karena Allah. harus Saya jalur petugas haji, insya Allah saya akan siap di akhir tahun. untuk takabur menang. lagi nih. Takabur lagi. Optimis. Saya yakin Musa selalu melibatkan. Enggak gitu. Jadi ngomongnya tuh gini. Iya. Insya Allah suatu hari nanti berhaji. Amin. La haula wala quwata illa billah. Udah itu aja. Amin ya Allah. Terima kasih Nila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.